Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Risa selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Anggara dengan NIM 877711014 dari program studi PGSD dan UPPJJ Putri Surakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Agar mudah dipahami, penjelasan ini juga akan saya sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu membahas tentang apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu, atau dengan kata lain, apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ontologi juga membahas hakikat realitas, misalnya apakah sesuatu itu benar-benar ada dan bagaimana bentuk keberadaannya. Ontologi ini mencakup beberapa hal seperti objek yang dipelajari, bentuk atau wujudnya, dengan kata lain fisik atau non-fisik, serta keberadaan atau realitasnya. Jadi gampangnya ontologi itu ngomongin apa sih yang dipelajari dalam suatu ilmu, atau bisa dibilang objek kajiannya itu apa. Contohnya dalam pembelajaran di SD, saat siswa belajar tentang tumbuhan, maka yang menjadi objek kajiannya adalah tumbuhan itu sendiri, seperti bagian-bagian tumbuhan, misalnya akar, batang, dan daun. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu, metode apa yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu tersebut diuji. Epistemologi ini mencakup sumber pengetahuan, metode pembelajaran, serta membuktikan kebenaran. Jadi kalau disederhanakan, epistemologi itu fokus ke gimana cara kita dapat ilmu, bisa lewat observasi, penelitian, eksperimen, atau juga berpikir logis. Dan tentunya ada proses untuk memastikan bahwa ilmu itu benar. Contohnya, siswa SD diajak menanam kacang hijau di kapas. Setiap hari mereka mengamati pertumbuhan tanaman tersebut dan mencatat hasilnya. Dari situ, siswa belajar secara langsung melalui pengalaman dan juga pengamatan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi ini mencakup manfaat ilmu, nilai moral atau etika, serta dampak penggunaan ilmu. Gampangnya, aksiologi itu menjawab pertanyaan ilmu ini dipakai untuk apa. Jadi bukan cuma tahu dan paham, tapi juga mikirin manfaatnya. Apakah ilmu itu berguna? Apakah digunakan dengan baik? Di sini juga masuk soal etika. Jadi ilmu itu harus dipakai secara bijak. Jangan sampai merugikan orang lain. Contohnya, setelah belajar tentang tumbuhan, siswa jadi tahu pentingnya merawat tanaman. Mereka jadi terbiasa menyiram tanaman dan tidak merusak lingkungan. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari memiliki manfaat dan nilai yang baik. Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi menjelaskan apa yang dikaji, epistemologi menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, dan aksiologi menjelaskan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Jadi, kalau disimpulkan secara sederhana, ini seperti satu rangkaian yang saling melengkapi dalam filsafat ilmu. Kalau kita lihat dalam contoh pembelajaran di SD tadi, yaitu ontologi
siswa belajar tentang tumbuhan. Lalu, epistemologinya, siswa belajar dengan cara menanam dan mengamati langsung. Dan aksiologi